Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom. Surga pun tidak mendengar. Kita ulang ya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Saya mau ngajak yang di belakang maju ke depan, yang di depan maju lagi. Ayo dong, ayo maju ke depan dulu dong. Ibadah tidak mulai kalau tidak maju. Oke, haleluya. Ayo. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau datang hampiri tatah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena kita menanti-nantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari buka hatimu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang besar. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karena kasih setia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan lawati kami, mari Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami pada saat ini juga Tuhan. Karena ya kami yakin dan percaya, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada Tuhan. Kami lebih daripada itu, dan kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau beracara dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bahkan kami Tuhan pribadi, lepas pribadi Tuhan lawati tanpa terkecuali. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Amen. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami mau dan kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Berikan hatimu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mata
Yes. Oh, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, Amin. menikmati Kehadiran. Mari angkat tanganmu bagi anak domba. Hosana bagi Raja. Amin. Haleluya. Dan ku agungkan Kaulah yang disembah. ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang Hosana.
puji bagimu Tuhan. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Yesus Tuhan. Kira bara-bara lara besikara lara bara-bara lara bara-bara. Kira bara-bara lara bara-bara lara bara-bara. Mari sembah Tuhan. Kira kira besikara lara besikara lara basa. Kira besikara lara lara basa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kira bara lara bara bara. Kira bara bara besikara lara bara bara. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu, Yesus Tuhan. Kira bara-bara. Mari engkau jamah Tuhan, jamah, jamah. Kira basikara bara-bara. Haleluya. Yesus kami tinggikan, Yesus kami agungkan, hanya namamu Yesus. Kira bara, kira basikara bara 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 basa. Kira bara 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 bara. Haleluya. Kira basikara bara 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 basa. Ku nyanyi Hosana, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Yesus Tuhan, yang kuat amin. Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku nyanyi kira basikara lara bakara mase. Kira bara-bara lara bara-bara lara bara basikara bara-bara bara mase. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Yang merasakan lawatan dan hadirat Tuhan bisa lambaikan tangannya. Amin. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Karena kita sudah diberkati Tuhan, kita memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita akan membawa taburan kita ya pada saat pagi hari ini.
Kembali kita akan bersatu, tunduk kepala, kita berdoa. Kami menikmati lawatan dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan berkat Tuhan tidak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi, karena kami sudah diberkati. Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi, menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil taburan dijalankan, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Amin. Membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Katanya engkau baik, tapi bukan cuma datar. Ayo kita beri yang terbaik bagi nama Tuhan. Dengan wajah yang ceria, senyuman yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi untuk Tuhan. Lebih semangat lagi dari awal pujian ini kita naikkan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hati, Membawa hidupku. kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Saya minta jempolnya diangkat bagi Tuhan ya.
meriah bagi hari kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Dia tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan kita. Dia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, hidupmu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Dari awal kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku. Sajapun kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Adalah Bapa yang setia, takkan sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan
segala kerendahan hati kami menundukkan hati, pikiran, pesan kami di hadapan-Mu Bapa. Hanya oleh karena belas kasihan-Mu kami boleh ada hari ini. Karena pertolongan-Mu kami boleh ada dan dapat datang beribadah hari ini. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Ya Bapa kami yang ada dalam sorga, berkatilah kami semua hari ini. Urapi kami, lawati kami Bapa, sebab kami membutuhkan Tuhan. Hidup kami memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Hari ini kami percaya Tuhan, orang-orang yang setia mencari Engkau tidak akan Engkau biarkan. Engkau selalu datang dan menolongnya. Karena orang yang datang dengan setia kepada Tuhan, Tuhan lebih setia lagi. Karena Tuhan setia adanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami, pikiran, pesan kami, hidup kami hari ini, agar kami ya Tuhan dapat menangkap pesan Tuhan, dapat menerima pesan Tuhan, dan firman itu boleh masuk dalam kehidupan kami, masuk dalam hati, pikiran, pesan kami. Di sana dia bertumbuh, berbuah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintervensi pemberitaan firman Tuhan atau ibadah kami ini, kami sepakat bersama menolak, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biar hadirat Tuhan yang menyertai kami semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat ya. Ini minggu kedua di bulan Februari. Sebenarnya sih paling bagus kalau jatuhnya hari ini tuh tanggal 14 supaya Valentine Day semuanya. Tapi Valentine Day besok kan, hari apa? Hari Senin. Ya, jadi ya kita ya, percikannya saja kita rasakannya bahwa kita saling menyayangi satu dengan lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Betulkah begitu? Ya, coba kasih tos kiri kananmu, muka belakangmu, Tuhan berkatimu. Ya, tosnya bisa pakai begini, bisa juga pakai apa? Oke. Saya percaya bahwa hari ini rasa kasih sayang itu ada pada kita semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan Tuhan lebih duluan mengasihi kita. Bukan karena kita yang duluan mengasihi Tuhan, tapi kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang nanti ditampilkan di layar slide. Sebelum itu mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 saja. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Hanya 4 ayat ini. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau saudara-saudara sudah mendapatkan semuanya, mari ikut saya. Kita baca bersama-sama ya. Mungkin ada yang bawa Alkitab, bisa buka di Alkitabnya, yang baca di HP kitab, HP kitab. Kita bisa baca sama-sama. Ada Alkitab, ada HP kitab, ada tab kitab. Wah, luar biasa ini kita punya perkembangan. Sudah? Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Tema yang diberikan hari ini adalah menjaga pikiran dan hati. Kita saat-saat ini pasti sadar atau tidak sadar seringkali mengalami gangguan pikiran dan hati. Sehingga itu mengganggu kita punya kehidupan. Kadang-kadang kita tidak sejahtera, kadang-kadang kita kecewa, marah, jengkel. Bahkan tidak jarang ada orang stres sudah hari ini karena pikiran dan hatinya. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita untuk hari ini kita menjaga pikiran dan hati. Ada peribahasa mengatakan bahwa
dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Itu betul. Kita tidak tahu hati orang ya, kecuali orang yang kita sayangi atau orang itu menyayangi kita. Kita bisa tahu dari gerak-geriknya, dari tatapannya, dari ngomongannya, kita bisa tahu. Tapi pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mengetahui hati kita. Siapa yang tahu? Hanya kita sendiri. Tapi Tuhan juga tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, sehingga dengan demikian kita harus bertanggung jawab dengan pikiran dan hati kita. Siapa juga yang tahu pikiran kita hari ini? Mungkin hari ini ada yang datang ke sini duduk tapi pikirannya masih ingat di rumah. Kalau ibu-ibu dia pikir, saya sudah kasih mati kompor gas di rumah tidak ya? Nah, tapi tiba-tiba ada yang pacaran, pacarku ibadah enggak ya hari ini ya? Mikir dia. Jadi pikiran kita bisa mengambang atau melayang ke sana kemari. Itu sebabnya kita perlu menjaganya. Sudah syukur-syukur kalau pikiran hati kita ke arah yang positif. Kalau ke arah yang negatif, nah ini yang sangat berbahaya. Saya menyelidiki pikiran dan hati. Di dalam cerita-cerita tentang pikiran hati, katanya pikiran dan hati itu buas. Pikiran dan hati itu misterius. Ya, itu sulit untuk dideteksi, sulit untuk diprediksi, sulit untuk dicerna. Karena seketika orang bisa jadi jahat, seketika dia bisa jadi baik. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati pikiran kita. Nah, hari ini menjaga pikiran hati sudah Tuhan ajarkan kita di dalam Alkitab, supaya kita memiliki pola yang baik atau cara yang baik untuk menjaga pikiran dan hati kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sanggup memelihara. Coba lihat ayat yang bagian kata terakhir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sanggup memelihara hati, pikiran kita dalam Kristus Yesus dengan damai sejahtera. Ada orang kalau tidak ada damai sejahtera, nggak enak hidupnya. Biarpun uangmu banyak, biar engkau punya fasilitas lengkap, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, waduh, makan tak enak, tidur tak enak, mau jalan pun nggak enak, nggak rasa nyaman, was-was. Kalau orang tidak ada damai sejahtera, kelihatan dari wajahnya. Cuma kalau pakai masker saya tidak bisa lihat ya. Kalau saya lihat, saya coba lihat matanya saya kayak menyipit sedikit, dia pasti sejahtera, ketawa dia ini. Saya nggak bisa lihat kalau orang pakai masker, karena memang pakai masker itu kan protokol prokes harus kita lakukan. Tapi pada dasarnya orang kalau mengalami damai sejahtera, kita akan melihat wajahnya itu bercahaya. Dia tenang aja, dia di mana saja dia happy aja, nggak gelisah sana sini kasar kusur, nggak, dia tenang aja. Nggak ada duit, tenang aja dia, santai saja dia. Hari ini belum makan, dia tenang aja, damai sejahtera. Dan berkat itu ada bagi orang-orang yang seperti begini. Kenapa? Karena kalau pikiran dan hatinya tidak damai, itu tidak akan nyaman hidupnya, tidak akan tenang hidupnya. Saya lihat di sini, ya saya lihat dari pancaran mata saja. Ada damai sejahtera. Lihat Ronald tidak pakai masker, langsung kelihatan. Bang Ronald ya, ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Terus saya lihat yang lain dulu, saya perhatikan dulu ya satu-satu, sabar. Yang di rumah, ya mungkin hari ini tidak bisa saksikan karena kita ada gangguan wifi, ada gangguan jaringan, sehingga kita hanya rekam saja dulu, nanti sebentar kita setelah edit sedikit kita baru sampaikan ke jemaat. Jadi hari ini khusus hari ini tidak ada live streaming karena gangguan jaringan. Mudah-mudahan berikutnya tidak ada gangguan lagi. Dan hari ini Tuhan mengatakan kepada kita bahwa
Yang penting kau memiliki damai sejahtera. Tenang saja, supaya hidupmu aman dan nyaman. Siapa yang memiliki damai sejahtera hari ini? Angkat tangan, saya mau lihat. Wih, puji Tuhan. Di belakang saya, wih, puji Tuhan. Lengkap semuanya. Saudara siap terima berkat damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang sanggup menjaga dan memelihara. Ada pertanyaan, apakah tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor sedunia? Menurut penyelidikan, tempat yang paling berbahaya itu adalah pikiran dan hati manusia. Di dalam Matius 15 ayat 17 sampai 19, kalau bisa terbaca di atas ini ya. Firman Tuhan katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Semua yang masuk lewat mulut, kecuali dia keluar dari mulut lagi, itu muntah. Tapi kalau yang masuk dari mulut itu dia masuk di perut, pasti dia keluar di belakang. Anda tahu semuanya kan? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, berzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi maksudnya apa yang keluar kata-kata kita dari mulut kita itu hal-hal yang negatif. Energi negatif. Saudara, dalam diri kita ini ada energi positif, ada energi negatif. Tetapi dari luar paling banyak atau paling sering yang bisa menyerang kita adalah energi negatif. Jadi kalau kita tidak memproteksi, kita tidak memfilter kita punya pikiran dan hati kita ini, maka energi negatif itu akan tembus dan masuk ke kita. Karena sekarang dunia ini punya ilmu-ilmu kuasa gelap, ya, baik jarak dekat, jarak jauh, itu namanya santet, bisa saja. Jadi kalau kita tidak memproteksinya, kita tidak memfilternya, kita tidak menjaganya, maka energi ini bisa masuk. Iblis bisa numpang dalam energi ini dan masuk. Pada waktu kita nonton TV, kita lihat video, kita lihat internet, hal-hal yang negatif seringkali lebih suka kita nonton. Waduh. Apalagi kalau sudah, kalau sudah begitu sudah. Nah di situ bisa masuk negatif. Iblis numpang dan masuk dalam pikiran kita. Dan akhirnya yang keluar, yang kita lakukan adalah segala yang jahat, segala sesuatu yang tadi kita bacakan. Energi negatif ini. Jadi pikiran dan hati kita itulah harus kita jaga. Dan bagaimana kita bisa menjaganya? Karena kita ini kan kadang-kadang tidak konsisten. Kadang-kadang kita malas menjaga pikiran kita. Kadang-kadang apa saja terserah. Yang penting saya dapat informasi. Karena sekarang ini dunia ini sekarang sudah kuat dengan teknologi informasi. Otak kita ini suka sekali menyerap semua informasi-informasi yang ada. Apalagi internet. Waduh, gadget kita ini hampir hari-hari orang tidak pernah lepas dari HP. Kalau ada yang bisa buktikan saya bahwa satu hari dia bisa lepas HP-nya, puji Tuhan. Tapi hari ini tidak ada orang atau jarang orang kalau yang punya HP-nya itu tidak di tangannya tiap hari. Dekat dengan dia, paling dekat dengan dia. Mau bangun HP dulu. Maaf ya, mau kamar mandi, mau beol aja, HP dulu, lihat dulu. Makan, difoto dulu. Wih, perhatikan itu. Mau makan aja. Dulu kan kalau makan berdoa dulu, Tuhan berkati makanan ini, amin. Sekarang enggak, foto dulu. Kirim status makanan yang difoto, ya kan? Coba kadang-kadang saya tegur anak-anak, berdoa dulu, berfoto, ditangkis, tidak apa-apa Ji, foto dulu, baru berdoa. Betul atau betul? Ya kan? Kita seringkali lebih mengutamakan informasi. Nah kalau kita tidak jaga baik-baik pikiran kita, hati kita, berbahaya. Nah bagaimana agar pikiran hati kita dapat terjaga selalu, senantiasa? Yang pertama, ya Tuhan minta kita perhatikan ayat 4. Slide. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kata bersukacita ini adalah kegembiraan. Kata sukacita adalah sesuatu yang mendatangkan sejahtera. Sesuatu yang menggembirakanlah kita, bersukacita. Ya, tidak mungkin ada orang yang bersukacita baru kelihatan dia menangis. Bersukacita atau dia nangis, tidak mungkin. Kalau bersukacita kelihatan dari wajahnya, dia ada kelihatan kegembiraan.
Nah, di dalam firman Tuhan, Amsal pasal mana HP-nya ini? Perlu bantuan HP. Ini pendeta aja perlu bantuan HP. HP terus di bawah, tapi di bawah Alkitab, bukan di atas Alkitab, di bawahnya. Berarti dia nomor 2. Amin. Haleluya. Tapi biasa dia nomor 1. Karena di dalam Alkitab ini ada, di dalam HP ini ada Alkitab. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Amsal 17 ayat 22, di sana dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita perlu memiliki sukacita. Karena sukacita ini luar biasa. Dia adalah hati yang gembira. Kalau hati kita gembira, itu sudah obat bagi kita. Bukan sembarang obat, tapi obat yang manjur. Dan dikatakan sebagai lawannya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya orang yang suka mengeluh, berputus asa, orang yang suka menggerutu, tidak tahu bersyukur, itu membuat tulang-tulangnya nggak nyaman gitu. Artinya gampang, nah itu energi negatif menyerang dirinya, membuat dia sakit, membuat dia tidak enjoy, tidak akan mengalami sukacita, ya kan? Saudara bisa lihat, ada orang yang makan enak, tapi kalau hatinya tidak sejahtera, tidak sukacita, makanan itu seperti pisau di lehernya, dia telan, nggak enak. Kalau saudara punya hati lagi kecewa, lagi jengkel, lagi marah, terus dikasih ayam goreng yang paling enak, terserah, yang paling kita suka apa di sini? Paling tidak semua rata-rata suka ayam goreng yang enak, ayam yang enak ya. Tapi kalau misalnya hatimu tidak aman, tidak nyaman, makanan seenak apapun nggak enak tuh masuk di leher. Seperti pisau di sini. Pas dia masuk, aduh sakit. Sehingga makanan yang bergizi kadang-kadang masuk dalam tubuh kita itu jadi penyakit. Karena apa? Karena tidak masuk dengan baik-baik. Kadang ada yang lupa, dia tidak gigit baik-baik, langsung dia telan. Karena saking pikirannya melayang ke sana kemari, saking sakit hatinya atau tidak nyaman hidupnya. Tapi ada orang, walaupun makanannya mungkin ya sederhana saja, nasi atau air taruh garam sedikit saja, terus dia makan, nyaman. Nah, kenapa? Hatinya tenang, hatinya damai, hatinya nggak pikir sana mari, nggak ada duka cita, kekecewaan, nggak ada. Dia damai, dia makan enak sekali, itu jadi vitamin. Apalagi dikasih makanan yang enak, wah lebih bervitamin, bergizi lagi bagi tubuhnya. Jadi saudara-saudara, sukacita ini sangat penting bagi kita. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, untuk dapat selalu bersukacita, kita tentu saja tidak boleh menaruh harapan pada sumber yang tidak kekal. Seperti apa? Uang, atau mungkin hal-hal yang tidak menjamin kita untuk bertahan lama. Kita harus mengandalkan Tuhan. Artinya kita harus cari Tuhan. Jadi kalau kita cari Tuhan, kita bilang, Tuhan, hatiku tidak enak Tuhan, aku rasa susah hari ini Tuhan, ambil ini Tuhan, ganti dengan damai sejahtera. Percaya, Tuhan akan ganti dengan damai sejahtera. Asal datang sama Tuhan. Karena hidup kita selalu ada saja masalah, ada saja persoalan, ada saja problem yang sering kita alami tanpa kita sadari. Tidak satupun orang yang hidupnya tenang-tenang aja tidak ada masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Nah itu sebabnya Tuhan kasih jalan. Kita harus bersukacita. Bagaimana bersukacita? Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, saya sakit hati ini Tuhan, saya kecewa, saya susah hari ini Tuhan. Datang. Dan Tuhan yang ada sumber segala sumber berkat damai sejahtera akan mengambil problema kita dan ganti dengan damai sejahtera. Kalau saudara percaya, Tuhan pasti akan buat itu. Amin. Asal Anda percaya. Sumber sukacita adalah keyakinan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Jadi saya senang sekali tadi ada lagu yang tadi dinyanyikan worship leader tadi apa? Engkau baik, teramat baik. Coba kita nyanyikan lagi nih.
Saya mau lihat wajah-wajah yang bergembira, bersuka cita. Karena yakin Tuhan itu baik. Pikiranmu taruh bahwa Tuhan itu baik. Hatimu taruh hati yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan. Engkau baik, teramat baik. Stop. Saudara percaya Tuhan itu baik? Betul? Tapi kenapa kayak kurang yakin? Engkau baik. Baik. Kalau kau percaya bahwa Tuhan itu baik, ucapkan, katakan. Sehingga perkataanmu itu pada waktu dia bergema keluar, itu diserap oleh pikiran, diserap oleh hati kita, dan dia akan masuk, diam. Dan segala energi negatif akan keluar, hal-hal yang positif yang akan masuk. Hal-hal yang tidak baik itu akan keluar, karena Tuhan yang baik itu masuk dalam pikiran, masuk dalam hati kita. Perkatakan Tuhan mau baik. Karena iblis selalu bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Jadi kalau kita tersugesti dengan kata-kata iblis yang merupakan energi negatif itu masuk, maka kita memang akan jadi tidak baik. Jadi kecewa, jadi marah, apalagi marah sama Tuhan. Banyak orang sekarang marah sama Tuhan. Saya berdoa di sini supaya jangan sampai di sini ada anak-anak Tuhan yang marah sama Tuhan. Tuhan absolut baik. Tuhan mutlak baik. Tuhan tidak ada kata jelek dari Tuhan, tidak ada. Tuhan itu baik. Amin. Perkatakan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Teramat. Jadi lebih dari baik. Kalau baik ya biasa, tapi teramat baik itu lebih daripada baik. Jadi kalau Tuhan kita itu baik, percaya, kita akan mengalami kebaikan juga. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan baik. Tuhan baik. Karena kadang orang bilang Tuhan baik, masa sih Tuhan baik? Katakan amin. Tuhan baik, teramat baik. Amin. Terima sukacita Tuhan karena engkau dapatkan berkat dari Tuhan. Slide selanjutnya. Saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa memelihara pikir hati kita supaya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu Filipi pasal 4 ayat 5. Slide. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan itu tidak lama lagi akan datang. Saudara percaya Tuhan mau datang? Kalau saudara percaya, mari sekarang invest kebaikan, tabung itu kebaikan. Bukan supaya kita banyak kebaikan, beramal supaya kita di masa surga, tidak. Karena Tuhan sudah mau datang. Kalau Tuhan sudah mau datang, Tuhan itu akan melihat kita apakah kita setia melakukan perintahnya. Hasilnya sih biarpun sedikit, tapi kalau kita setia melakukan, Tuhan itu akan terima. Daripada kita pendam berkat Tuhan kita tidak kembangkan, tapi kalau kita ada hasil, yaitu berbuat terus baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, maka pada waktu Tuhan datang dia bilang, sabaslah hambaku yang baik. Artinya apa? Kalau saya terjemahkan bebas, luar biasa anakku. Karena perbuatan baik itu diperlukan. Orang yang hanya hidup untuk diri sendiri dapat digambarkan seperti laut mati. Saya pernah lihat laut mati. 2-3 tahun lalu Tuhan izinkan saya pergi ke Israel. Saya mampir ke laut mati. Saya lihat itu laut. Itu laut agak ke dalam ya. Dia tidak di atas, dia di bawah sekali, rendah sekali di bawah. Semua aliran air, sungai dari sekelilingnya itu lari masuk ke dia.
dan dia tidak bisa mengalirkan lagi. Jadi air dari mana? Air hujan kah? Air sungai dari tempat lain atau banjir dari mana masuk ke laut itu dan dia tidak bisa kasih keluar lagi mengalirkan. Dia tampung semuanya itu. Maka air itu disebutlah air laut mati. Kenapa? Dia bau, dia busuk, asin sekali. Tapi kita, kalau kita berendam di air itu sehat bagi kulit kita katanya. Kulit kita ini kalau ada yang kudis, kurap itu berendam di situ tidak lama. Mungkin 1-2 kali berendam naik di atas itu, naik dari laut itu kering semua, kudis, kurap apa semua. Itu juga bisa mempercantik diri. Jadi ada orang ambil lumpur-lumpurnya, termasuk saya juga, di samping ambil lumpur, taruh di muka, taruh di badan, wah berjemur sedikit, lalu sudah kering, masuk lagi di air laut itu, dan tidak bisa tenggelam. Saya punya teman di situ, dia berusaha mau menyelam, timbul, menyelam, tidak bisa menyelam. Kenapa? Karena asin, kadar asinnya itu tinggi sekali. Jadi kalau air laut itu asin, saudara tidak bisa menyelam. Kecuali pakai alat penyelam mungkin baru bisa. Dan tidak ada ikan-ikan yang berkeliaran. Paling ikan-ikan di dasar sekali itu, tidak tahu ikan apa, jenis apa itu. Jadi yang saya mau ceritakan di sini adalah laut mati itu diibaratkan seperti orang yang hanya memendam berkat, hanya memendam kebaikan, hanya memendam atau menyimpan untuk diri saja. Dia tidak mengalirkan. Tapi coba lihat kalau air yang suka mengalir, dia selalu dapat yang baru, mengalir lagi, dapat yang baru, mengalir lagi. Jadi air itu segar, ya. Jadi dapat digambarkan seperti laut mati yang tidak pernah menyalurkan apa yang dia dapat. Dia hanya menerima dan menerima saja sehingga airnya menjadi sangat asin, bahkan lama-lama pahit. Dan memang air asin yang saya di sana kena percikannya bukan terasa asin lagi, pahit sudah. Saking tinggi sekali kadar ininya, kadar asinnya. Masih ada sama saya bawa itu lumpurnya itu. Kalau ada yang mau lihat, masih ada simpan lumpur laut mati itu masih ada. Saya waktu itu pulang saya bawa sama ibu. Jadi ibu biasa pakai masker. Wah, jadi mulus wajahnya karena pakai masker lumpur air laut mati. Ada manfaatnya. Tetapi kita jangan seperti laut mati ini. Penelitian membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Nah, perhatikan baik-baik. Penelitian sudah diriset, sudah diteliti bahwa orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain itu sehat jiwanya. Tidak miring. Sehat karena dia suka berbuat baik. Jadi saudara mau sehat jiwamu, rajinlah berbuat baik. Ya. Kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Jadi kebiasaan kita memberi yang baik itu yang tulus gitu, jangan pura-pura gitu supaya lihat orang nggak tulus, itu akan membuat kita punya hati bersih, pikiran kita bersih. Kenapa? Kita latihan untuk berbagi, latihan untuk berbagi. Saudara, hari ini banyak orang yang susah. Saya lihat ada orang yang susah sekali. Saya bilang sama mereka, kau susah, tapi masih ada yang lebih susah dari kau. Saya kalau naik mobil, saya jalan keliling ya. Seperti kemarin, saya berhenti di satu tempat di traffic light di lampu merah. Saya kasihan sekali. Anak-anak itu, ada ibu-ibu lagi. Sudah hujan, dia masih lagi lap-lap mobil. Dia lap itu kaca-kaca mobil, kasih hujan. Saya untuk apa lagi dia lap itu kan hujan juga di situ. Basah lagi, untuk apa dia lap? Hati saya terjenuh, saya pikir susahnya ini hidupnya, kasihan ya. Lalu saya juga pikir saya banyak uang mungkin, enggak. Saya pikir kantong-kantong masih ada enggak uang saya juga, ya. Ketemu 5.000. Ya, saya bilang, saya buka kaca, saya bilang, ibu, sudah stop, enggak usah. Ini ibu, Tuhan Yesus memberkati ibu ya. Dia kaget. Aduh, terima kasih om. Padahal tujuan saya karena saya mau kasih dia karena saya tersentuh gitu. Saya susah, masih ada yang susah. Saudara, hanya dengan 5.000 dia sudah bersyukur sekali. Kita kadang-kadang dikasih 50.000 tidak tahu bersyukur. Betul tidak? Ada yang dikasih 100.000, 200.000 tidak tahu bersyukur. Saudara, orang di jalanan 1.000 dia bersyukur. Tukang parkir kasih 1.000 dia terima kasih. Oh, terima kasih. Makasih bos. Berapa kali begitu saya kasih 1.000, kasih 2.000 kalau pegal. Ya kalau kita ada uang ya jangan dipaksa juga mentang-mentang kot bapak pendeta lalu semua jadi begitu, enggak. Tapi perhatikan, kita susah masih ada yang lebih susah.
Itu sebabnya Tuhan latih kita berbuat baik supaya kita tahu diri juga. Pikiran kita akan tenang, hati kita akan tenang. Karena apa? Karena kita tahu kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jadi tetaplah berbuat baik karena Tuhan tahu memelihara kita. Dan yang terakhir, untuk kita bisa menjaga pikiran hati kita kepada Tuhan, untuk Tuhan pelihara kita, kita harus senantiasa berserah, berdoa dan bersyukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini seringkali yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak ada hidup yang berserah, tidak ada hidup yang berdoa, tidak ada hidup yang bersyukur lagi. Tidak ada lagi orang Kristen yang mulai menyanyi dengan sukacita, berserah kepada Yesus. Jarang orang mau nyanyi yang begini-begini. Padahal hidup berserah kepada Tuhan itu Tuhan tuntut, Tuhan minta. Kenapa? Karena kalau kita berserah, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan turun tangan. Tuhan kan raja di atas segala raja, bukan kita punya anak buah. Kadang kita salah persepsi kita terhadap Tuhan. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan seolah-olah Tuhan itu harus menjawab doa kita. Seolah-olah Tuhan itu harus tunduk dengan kata-kata kita. Kalau kita minta, Tuhan harus kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, goodbye. Kadang-kadang kita salah. Tuhan itu raja di atas segala raja. Itu bukan jongosmu, itu bukan pembantumu, bukan anak buahmu. Jangan sembarang bicara sama Tuhan. Sekarang banyak orang-orang Kristen yang saya khawatir anak-anak muda menganggap Tuhan itu seperti teman yang bisa diatur-atur. Hati-hati. Memang Tuhan bilang, aku ini sahabatmu, saudaramu. Tapi dia raja di atas segala raja. Jadi kalau kita berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan sudah ajarkan di sini. Supaya kita terhindar daripada hal-hal yang tidak aman, tidak nyaman, tidak mendatangkan sejahtera. Dengan kita merendahkan hati bila minta sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, marah kita. Ada yang marah-marah toh? Ada doanya tidak dijawab. Tuhan, saya mau itu. Ada orang anak muda saya pernah mengajar satu sekolah, itu anak dia marah sama Tuhan waktu saya konseling. Kenapa? Dia berdoa, dia mau pacaran, dia minta itu pacarnya itu yang sana, tapi sudah direbut orang. Dia marah sama Tuhan. Saya sudah berdoa untuk dia, kenapa Tuhan tidak kasih? Loh, enak banget, memangnya Tuhan ini PHB? Memangnya Tuhan ini kau punya penghubung? Memang Tuhan ini apamu? Saya bilang, Tuhan itu raja. Tuhan itu kalau Bapak di sini kepala sekolah, kamu itu murid, kamu marah-marah sama kepala sekolah, saya kasih keluar kau. Tuhan itu raja. Minta dengan kerendahan hati. Jangan khawatir, Tuhan pasti kasih. Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Doa bermohon dengan ucapan syukur. Kalau nggak dikasih ya bersyukur. Mungkin Tuhan mau kasih yang terbaik, lebih baik. Baru dia ngerti. Jadi saudara, kadang-kadang kita salah. Tidak berserah, tidak berdoa, dan tidak tahu bersyukur. Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Amin. Jangan pikir Tuhan tidak pernah menjawab. Tuhan selalu menjawab doa kita. Yang pertama, Tuhan jawab. Kalau kata tidak, itu juga kata-kata Tuhan untuk menjawab. Kita berdoa, Tuhan tidak kasih dan tidak. Apakah itu Tuhan tidak jawab? Tuhan menjawab dengan 3 cara. Tidak. Ya, tunggu dulu. Itu dia. Dia jawab tidak. Karena Tuhan berpikir, karena ada yang lebih baik aku mau kasih. Jangan sekarang anakku. Aku mau kasih baik. Tidak, jangan dia, bahaya dia. Kalau kau dapat dia, waduh, kau nanti susah hidupmu. Jadi bersyukur kalau kata tidak Tuhan berikan, berdoa lagi. Jangan pernah berhenti berdoa. Kedua, Tuhan bilang, tunggu dulu. Nah loh, kalau kata tunggu dulu kadang-kadang berhubungan dengan kesabaran. Tidak sabar kita. Aduh Tuhan cepat, Tuhan mana? Tuhan saya sudah tidak sabar ini Tuhan. Tuhan tunggu dulu. Tuhan melatih kesabaran kita. Tuhan tunggu dulu karena masih ada yang lebih baik yang saya mau kasih sama kau. Kalau Tuhan jawab, ya. Nah, kadang-kadang kita lebih suka kata ya daripada tunggu dulu dan kata tidak. Betul tidak? Kita lebih suka kata ya daripada kata tidak dan tunggu dulu. Padahal kata ya, tidak itu adalah jawaban Tuhan juga buat kita. Mana mau Tuhan kasih kita yang jelek-jelek, yang tidak baik. Tuhan selalu mau kasih kita yang terbaik. Asal kita mau berdoa, berserah, dan bersyukur sama Tuhan. Amin. Jangan kamu khawatir. Nah mulai sekarang anak-anak muda banyak berdoa sama Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan.
Kita nggak tahu situasi sekarang ini. Tapi paling tidak saat-saat ini Tuhan yang terbaik yang kita sembah, yang muliakan, pasti akan berikan yang terbaik kepada kita. Amin. Amin. Saudara yakin atau tidak? Yakin? Katakan amin. Amin. Seorang tidak dapat menjaga pikiran dan hatinya kalau tidak ada bantuan dari Tuhan dan Roh Kudus. Ya, jadi kalau tidak Tuhan tolong, Tuhan tidak jaga kita, maka kita akan, pikiran kita akan hancur, hati kita akan hancur, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Padahal Alkitab pernah berkata, Tuhan mencari orang yang hatinya hancur, Tuhan mencari orang yang berdosa. Justru orang yang seperti begini Tuhan sayang. Makanya kalau kita mengalami hal-hal yang demikian, datanglah kepada Tuhan, jangan justru jauh dari Tuhan. Ini Tuhan minta. Tapi selalu saja ada hal-hal yang membuat kita berpikiran negatif, kotor, dan perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Namun kalau kita belajar berserah, belajar berdoa, disertai rasa syukur kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongannya dalam hidup kita. Baca firman Tuhan senantiasa akan menolong kita untuk bisa berserah. Nah, sebagai kesimpulan, slide yang terakhir, agar pikiran hati kita terjaga senantiasa, yang pertama tadi apa? Bersuka cita di dalam Tuhan. 2, berbuat baik. 3, berserah, berdoa, dan bersyukur. Saya tutup dengan satu kata firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Mari kita baca sama-sama ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Sudah dapat semuanya? Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka ini akan membuat pikiran hati kita terjaga. Dan kita tidak akan gampang jatuh, tidak akan gampang dipengaruhi oleh energi negatif, tapi hati kita selalu disertai damai sejahtera oleh Tuhan yang melampaui akal budi dan pikiran kita. Orang lain bisa susah, orang lain bisa mengalami depresi, tapi kita bisa mengalami damai sejahtera karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Slide. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Ujilah kami Tuhan, agar kami ketapatan tetap setia di hadapan-Mu. Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, mau selalu menjaga pikiran dan hati ini. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami diberkati. Tolong kami Tuhan, supaya sukacita itu, perbuatan baik itu, dan hidup berserah dalam doa dan tahu bersyukur merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dapat kami lakukan dalam hidup ini. Sehingga ya Tuhan, pikiran, hati kita, hati kami selalu terjaga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya akan ambil bahan doa, di mana ada bahan doa yang perlu kita sama-sama gumuli dalam doa. Kita akan mendoakan beberapa jemaat yang sakit, khususnya Pak Ruslan yang ada di Kendari. 2 hari lalu, kalau tidak salah, 2 hari lalu dia kirim kabar bahwa dia mengalami accident, kecelakaan. Jadi doakan supaya dia sehat, dia diopname. Juga tadi pagi saya dengar kabar dari keluarganya Ibu Yuni, di mana siapa tuh? Mama Elin ya, suaminya diopname di rumah sakit. Jadi lagi di tes PCR, belum bisa dikunjungi. Saya bilang sama Bu Yun, nanti kalau sudah bisa dikunjungi nanti kita datang, kita doakan. Kita doakan supaya terhindar dari COVID-19 dan penyakit dari bapaknya ini, Bapak Elin, disembuhkan. Dan kita juga semua di sini supaya Tuhan berkati kita di dalam perjalanan hidup kita. Kalau ada yang mau didoakan secara khusus bisa sampaikan, ada di sini? Si pemain bass kita ini sakit juga katanya ini. Jadi doakan si Rio, Pak Rio ini supaya Tuhan sembuhkan. Ada lagi yang lain punya bahan doa? Aman-aman semua? Kita harus saling mendoakan ya. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, lalu saya nanti akan tutup dalam doa berkat. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Karena kasih-Mu membuat kami semua dapat bersekutu dan beribadah pada hari Minggu yang indah ini. Saat ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk banyak orang-orang Kristen, orang percaya yang juga sedang beribadah hari ini. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar-mimbar gereja, baik yang di kota, di desa, di pedalaman-pedalaman, di suku-suku terasing, Tuhan juga berkati. Agar mereka semua dapat mendengar kabar baik, dan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dihibur, disegarkan, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk pemerintah kami, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Baik pemerintah presiden, wakil presiden, dan pemerintah yang di pusat, di daerah. Biar Tuhan selalu memberikan hikmat, sehingga apa yang mereka programkan, mereka boleh berjalankan dengan baik. Berkati kota Makassar, Gubernur, wali kota kami berkati agar daerah ini aman, sejahtera, dan kami boleh menikmatinya dengan baik. Dan kami berdoa Makassar bagi kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di kota ini selamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat GBI Tanjung Bunga yang setia. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati. Dan secara khusus mereka yang sakit, kami doakan Tuhan lawati mereka yang sakit. Kami teringat keluarga Bapak Elin, Tuhanis jamah dia, saat ini dia sedang berada di Opname, di rumah sakit umum daerah Dayak. Tuhan tolong berkati supaya dipulihkan, mujizat Tuhan dinyatakan baginya, sehingga dia kembali pulih dan sehat dan kembali berkarya bagi Tuhan, dan kembali ke rumah tangga dengan sejahtera. Juga Mama Elin, Tuhan berikan kekuatan kesehatan juga baginya. Selama masa tes PCR kami berdoa supaya mereka terhindar dari penyakit COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak juga Tuhan berkati, keluarga besar Tuhan berkati, supaya sehati berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengarahkan hati kami kepada keluarga Pak Ruslan yang berada di Kendari, dan saat ini kami dengar Pak Ruslan di Opname di rumah sakit akibat kecelakaan. Kami doakan jamah Pak Ruslan dengan musibah yang dialami ini agar kembali pulih dan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Segala urusan yang dilakukan di sana Tuhan berkati supaya lancar dan sukses dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa juga untuk papanya Juan, Pak Rio, berkati juga dia Tuhan, berikan dia kesehatan, kesembuhan jasmani dan rohani dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melayani dan bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan semua pelayan-pelayan yang setia, worship leader, singer, penari tamburin yang melayani LCD, IT, komputer kami, Tuhan berkati. Bahkan yang bawa tangguh persembahan, Tuhan berkati. Guru sekolah minggu, Tuhan berkati. Sehingga ya Tuhan Yesus, pelayanan terus maju dan berkembang. Para pelayan-pelayan ditambahkan kapasitasnya pelayanan lebih dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa kami Tuhan, berkati kami semuanya. Anak-anak muda yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang kuliah, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Saya melepaskan berkat bagi semua anak-anak muda di jemaat ini, agar mereka menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Masa depan cemerlang ada bagi mereka semua. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tengadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dengarkanlah firman Tuhan baik-baik, terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, dibuatnya berhasil apa yang kau cita-citakan dan rancangkan, terjadi hari ini sampai selama-lamanya. Semua berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat, masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput semua saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat silakan duduk di tempat duduk masing-masing dan berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan ini. Ucap syukur.